Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab 1 Samuel dengan tema Hakim yang terakhir. Banyak orang tidak tahu bahwa Samuel selain seorang nabi, ia juga seorang imam, ia juga seorang hakim bagi Israel, hakim yang terakhir. Sebelum memasuki zaman kerajaan di Israel. Kita siapkan seluruh keberadaan kita, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini kami masih punya kesempatan untuk belajar firman kebenaran. Kiranya malam ini menjadi malam yang penuh dengan kebenaran. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini adalah kitab 1 Samuel dengan tema Samuel Hakim Terakhir. Ya. Sebenarnya kitab Samuel itu menjadi satu. 1 Samuel dan 2 Samuel itu sebenarnya satu kitab, yaitu kitab Samuel. Ya. Tapi karena ditulis di gulungan hari itu terlalu besar, dibagi dua menjadi 1 Samuel dan 2 Samuel. Ya. Nah, ini menceritakan sekitar 1 abad sejarah Israel. Jadi kitab Samuel itu 1 Samuel dan 2 Samuel itu bercerita sekitar 110 tahun. Kisah Israel sepanjang 110 tahun. Berkisah dari lahirnya Samuel di kitab 1 Samuel, berakhir di kematian Raja Daud, yaitu di 2 Samuel akhir nanti. Jadi diawali dengan menjelang masa akhir para hakim. Jadi zamannya para hakim-hakim, menjelang akhir-akhir gitu cerita Samuel ini. Karena Samuel lahir dan dipilih Tuhan menjadi nabi, imam, dan hakim. Samuel ini lahir sebelum zamannya Simson. Ya. Jadi jangan berpikir Alkitab itu kronologis setelah Simson, Samuel artinya lahirnya setelah Simson. Bukan. Nah, kita sudah sampaikan di timeline yang di pertemuan yang lalu ya. Oke. Diawali dengan 1 Samuel, di mana Israel terdiri dari 12 suku yang mereka satu sama lain belum kuat persatuannya. Mereka sedang gentar melawan Filistin. Ceritanya begitu. Karena nanti Filistin dibereskan juga oleh Simson, bukan? Nah, kemudian diakhiri dengan 2 Samuel, di mana Daud menjadi raja yang mempersatukan Israel. Itulah kerajaan Israel yang paling sukses, itu Raja Daud. Ya. Yerusalem ketika itu akan menjadi pusat peribadatan. Daud mendirikan mezbah, di mana nanti putranya yang bernama Salomo mendirikan bait Allah di situ. Jadi yang membangun bait Allah Salomo nanti, bukan Daud, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kitab Samuel ini penulisnya kemungkinan Samuel, tapi itu kemungkinan, tidak bisa dipastikan. Mengapa? Karena tidak ditulis di kitab Samuel bahwa yang nulis Samuel. Di samping itu ada juga tulisan Nabi Nathan dan Gad. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan 1 Tawarik 29 ayat 29. Saya bacakan ya. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu. Rupanya Samuel ini terkenal sebagai pelihat yang sering mendapatkan penglihatan. Ya. Dan dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Jadi kemungkinan penulis Samuel ini selain Samuel juga termasuk Nabi Nathan dan Gad. Ditulisnya setelah kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan selatan.
yaitu sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Nah, ini adalah timingnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa, sebentar ya, saya berikan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah lahirnya Samuel tahun 1105. Kemudian 1080 sebelum Masehi Saul lahir. Barulah 1075 Samuel menjadi hakim. Nah, nanti ketika Samuel berusia berapa itu? 55, Saul menjadi raja di tahun ini 1050. Saul adalah raja yang pertama di Israel. Kemudian karirnya Saul turun karena kesalahannya. Sementara itu Daud naik daun. Daud menjadi raja Israel tahun 1010. Jadi 40 tahun setelah Raja Saul, Raja Daud. Nah, nanti sampai kematian Daud. Inilah pembahasan kitab Samuel lengkap. 1 Samuel dan 2 Samuel. Begitu ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Ya. Nama Ibrani dari Samuel itu Shemuel. Shemuel, ya. Shemuel ini berasal dari kata yang akar katanya Syama. Syama yang berarti mendengar. Dan El. El tentu Bapak Ibu tahu, Eloah, Elohim, El, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah. Jadi Samuel, kata nama Samuel itu artinya adalah didengar oleh Allah. Dan ini sesuai dengan konteks Alkitab bahwa ibunya Samuel, yaitu Hana, memberi nama Samuel karena apa? Karena nasarnya atau doanya didengar oleh Allah. Ya, itu. Makanya namanya Samuel. Yang artinya didengar oleh Allah. Kan Hana itu kan mandul. Nah, ketika ia bernasar, kalau aku diberi anak, anak itu akan kupersembahkan untuk Tuhan, menjadi seorang nasir Allah. Gitu. Ya. Di dalam Perjanjian Baru, Samuel itu Samuel, bahasa Yunaninya, ya. Itu adalah seorang nabi, imam, dan hakim terakhir. Hakim Israel. Kenapa disebut terakhir? Karena setelah zamannya Samuel, Israel berubah menjadi zaman kerajaan, monarki, dengan Saul sebagai raja pertamanya, yang mengurapi Samuel juga. Jadi Samuel adalah hakim terakhir. Samuel adalah anak daripada Elkana dan Hana. Dari suku Lewi keturunan Kehat. Itu bisa dibaca di 1 Tawarik. Dan ia sering disebut sebagai nabi maupun pelihat. Itu di 1 Tawarik 9 ayat 22 dan 2 Tawarik 35 ayat 18. Jadi kalau kita tahu bahwa Samuel itu seorang pelihat, nanti tidak heran kalau kita belajar sesi depan bahwa Raja Saul bertanya tentang arwah kepada Samuel. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi 1 Samuel pasal 1 dari ayat 1 sampai 20 itu berkisah tentang lahirnya Samuel. Samuel lahir di Ramah. Ini dia, Bapak Ibu. Di Ramah. Ya. Tiap tahun ada seorang yang namanya Elkana di Ramah ini. Kota Ramah ini. Mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Hana itu mandul. Penina punya anak. Nah, tiap tahun Elkana membawa keluarganya ke Shilo. Ini Shilo, Bapak Ibu. Jadi dari Ramah ke Shilo, tiap tahun pergi ke sana. Ada apa di Shilo? Di sana ada tabernakel dan tabut perjanjian. Jadi kalau orang beribadah setahun sekali ke sana, ke Shilo. Ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi di zamannya itu, Shilo itu adalah pusat peribadatan.
di mana di dalamnya di sana ada tabernakel yang di dalamnya di ruang Maha Kudusnya ada tabut perjanjian. Penina sering sekali menyakiti hati Hana. Mungkin Hana diledek gitu ya, mandul, dasar mandul begitu kali ya. Sehingga Hana menangis dan Hana tidak mau makan. Meskipun suaminya Elkana menghiburnya. Suaminya menghiburnya gini, kamu gak punya anak gak apa-apa, bukankah engkau punya aku? Gitu. Tapi tetap saja Hana sedih. Akhirnya Hana bernasar berdoa, komat kami di dalam tabernakel. Ia bernasar bahwa jika Tuhan memberikan anak kepadanya, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Menjadi seorang nasir Allah. Setahun kemudian, lahirlah anak itu yang dinamakan Samuel di kota Rama ini, saudara. Jadi di Shilo itu ada tabernakel ini. Ya. Rama ini letaknya di sebelah baratnya ujung Laut Mati. Kemudian ini Sungai Yordan menuju Danau Galilea. Ya. Kalau ini Laut Mati nih yang di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Ayatnya yang ke-21 sampai 28. Samuel diserahkan ke rumah Tuhan ketika sudah cerai susu atau sudah disapih, sudah tidak menyusu lagi. Maka Samuel dibawa ke tabernakel, diserahkan kepada Imam Eli untuk dijadikan pelayan di tabernakel. Itu di 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Rupanya Elkana sekeluarga ini rohani sekali, saudara. Jadi ia menyembah Tuhan, taat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pasal 2 ayat 11 sampai 26. Di situ Samuel dikisahkan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Setiap tahun ibunya membuatkan jubah untuknya. Jadi Samuel memakai efod karena melayani Tuhan di tabernakel. Ya. Sedangkan kedua anak Imam Eli adalah orang-orang dursila. Ini ironi ya Bapak Ibu ya. Seorang imam besar, Eli, menerima Samuel yang anak orang lain untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Sementara dua anaknya sendiri adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. Dosa mereka sangat besar sebab memandang rendah korban untuk Tuhan. Kalau ada orang mempersembahkan daging korban di tabernakel, diambil loh sebagian, dicolok pakai garpu, diambil oleh kedua anak Imam Eli ini. Tidak sopan terhadap Tuhan. Rupanya Imam Eli tidak tegas terhadap anak-anaknya. Hanya mengingatkan saja, tidak memarahi atau mendisiplin kesalahan anaknya. Ini kesalahan yang besar sekali ini. Hari ini kalau ada hamba Tuhan yang tidak mendidik anaknya, kalau sama orang lain mendidik keras, tapi kalau terhadap anak sendiri memanjakan, itu sama dengan Imam Eli. Nanti Tuhan marah. Kalau seorang tua menganggap anaknya melebihi taatnya kepada Tuhan, Tuhan marah. Ya. Imam Eli memberkati Elkana dan Hana yang datang setiap tahun itu. Akhirnya Hana melahirkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. Tetapi Samuel muda makin besar dan disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu ayat 26-nya. Oke, kita lanjutkan. Lalu di ayat 27 sampai 36 dicatat bahwa seorang abdi Allah datang menegur kesalahan Imam Eli. Abdi Allah ini nggak jelas loh siapa, saudara. Ia menegur kesalahan Imam Eli.
Yaitu apa kesalahannya? Satu, memandang rendah korban bagi Tuhan. Kedua, ia lebih sayang anak lebih daripada Tuhan. Ketiga, ia menggemukkan diri dengan memakan bagian terbaik dari setiap korban sajian bagi Tuhan. Rupanya Imam Eli ini juga memandang rendah korban-korban itu. Diambil yang terbaiknya, dimakan. Akhirnya Imam Eli ini sangat gemuk. Itu ayat 29. Akibatnya Tuhan memberikan disiplin keras terhadap Eli dan keturunannya. Anak Imam Eli itu Hofni dan Pinehas. Dikatakan oleh abdi Allah ini mereka akan mati pada hari yang sama. Dan akhirnya kita lihat mereka mati di 1 Samuel 4 ayat 11. Kedua anak itu mati bersama-sama. Lalu Tuhan akan mengangkat imam yang lain. Ini disampaikan oleh seorang abdi Allah. Ini misterius, siapa tidak tahu kita. Oke, kita lanjutkan. Ya. Pada masa itu, di zaman itu firman Tuhan itu jarang disampaikan. Dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Tuhan memanggil Samuel, tetapi Samuel mengira itu suaranya Imam Eli. Makanya Samuel pergi ke kamarnya Imam Eli. Dia panggil, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Imam Eli bilang, "Tidak, aku tidak panggil kamu." Lalu Samuel mau tidur lagi. Suaranya panggil lagi, "Samuel, Samuel." Samuel pergi lagi ke kamarnya Imam Eli. "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" "Enggak, aku enggak panggil kamu." Akhirnya yang ketiga kali, begitu lagi. Samuel ke tempat Imam Eli lagi. "Bapak panggil aku." Lalu Imam Eli mengerti, sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Samuel yang masih kecil ini belum berpengalaman. Hari itu ia tidak tahu. Makanya diberitahu oleh Imam Eli. "Nanti kalau kamu dipanggil lagi, jawablah, 'Ya Tuhan.' Dengarkan ia bicara apa." Rupanya Tuhan bicara sama Samuel bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli karena Imam Eli tidak memarahi anaknya dan telah menghujat Allah. Dan itu disampaikan Samuel kepada Imam Eli. Imam Eli ini memang salah, saudara. Tapi ia luar biasa. Coba kita baca ya. 1 Samuel 3. Ayatnya yang ke-18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Padahal yang disampaikan itu adalah penghukuman Tuhan loh. Imam Eli menerima dengan baik. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Luar biasa juga ini Imam Eli. Cuma sayang, ya kalau sama anak sendiri memanjakan, tidak berani marah. Kalau sama orang lain marah loh dia. Ya, merusak anaknya sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada orang tua yang memanjakan anaknya berlebihan, itu merusak, membinasakan sebenarnya. Justru seorang anak harus dihajar, didisiplin, supaya memiliki karakter yang hebat, sesuai kehendak Tuhan. Ya, oke, berikutnya. Ya, Samuel semakin besar dan Tuhan menyertainya. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba. Dan itu di utara sini, daerah Dan, di utaranya Danau Galilea, jauh ke utara, sampai Beersheba. Beersheba itu di selatan sini. Jadi seluruh Israel tahu bahwa bahwa Samuel telah dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Ini ironi loh, saudara. Tuhan bicara pada Samuel muda. Mestinya kan Tuhan bicara sama imam besar Eli ya. Malah bicaranya sama seorang yang muda, masih muda. Makanya kita tidak boleh berbuat salah kepada Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, mencintai anak sendiri melebihi Tuhan. Itu tidak boleh.
sehingga anak sendiri berbuat salah pun tidak dimarahin. Banyak sekali orang tua yang seperti itu. Apalagi kalau pengkhotbah, kalau khotbah keras sekali. Tapi kalau menghadapi anak sendiri lemah sekali. Nanti dihukum seperti Imam Eli. Oke, berikutnya. Nah, di pasal keempat dikisahkan bahwa tabut perjanjian itu dirampas oleh Filistin. Jadi ceritanya begini. Israel kalah berperang melawan Filistin, 4.000 orang mati. Lalu anak Imam Eli, kedua anak Imam Eli berpikir bahwa mereka bisa mengambil tabut perjanjian yang ada di Shilo untuk dibawa perang. Agar dengan adanya tabut ini, maka Tuhan menyertai mereka supaya menang perang, gitu pikirnya. Kan dulu terjadinya begitu. Tetapi faktanya, ternyata Israel kalah juga meskipun ada tabut perjanjian. Korbannya mencapai lebih banyak lagi, 30.000. Ini menunjukkan bahwa tabut perjanjian tidak dapat digunakan sembarangan, suka-suka, seperti jimat. Kalau aku bawa tabut perjanjian, pasti aku menang perang. Tidak demikian ternyata. Ya, jadi jangan agamawi begitu, saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan, percuma juga tabut perjanjian itu. Sama hari ini, kalau Tuhan tidak berkenan, percuma jabatan pendeta, gelar-gelar teologi, tidak percuma semuanya. Kalau Tuhan tidak berkenan, nama Tuhan juga percuma disebutkan. Dalam nama Yesus percuma juga kalau Tuhan tidak berkenan namanya dipakai. Yang terutama adalah kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ketika Imam Eli mendengar kekalahan Israel, 2 anaknya juga mati, ya. Lalu tabut perjanjian dirampas. Waduh, Imam Eli mungkin kaget kali ya. Ia jatuh terlentang dan mati. Batang lehernya patah. Kenapa? Karena ia sudah tua dan gemuk. Ini Imam Eli ini suka makan korban daging-dagingan itu banyak. Makanya ia gemuk. Ia jatuh terpental ke belakang, lehernya patah karena ia gemuk. Jadi saudara jangan terlalu gemuk juga ya. Oke. Dicatat di ayat 18, 40 tahun lamanya Imam Eli memerintah sebagai hakim Israel. Rupanya Imam Eli ini hakim juga buat Israel, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Akhirnya tabut perjanjian dibawa oleh orang Filistin ke Asdod. Ya. Nah, dibawa ke Asdod, disandingkan di kuil Dagon. Tabut perjanjian dan patungnya Dagon itu, dewa Dagon itu, bersandingan. Tapi apa yang terjadi? Kan tabut perjanjian ini kan diangkut dari Shilo ke Ebenezer, kemudian ke Asdod. Nah, di Asdod diletakkan di sisinya Dagon. Tapi besoknya Dagon terjatuh, ini gambarnya, saudara, dengan muka ke tanah menghadap tabut itu. Jadi Dagon jatuh gitu menghadap tabut perjanjian itu, seolah-olah Dagon nyembah tabut perjanjian itu. Lalu dinaikkan lagi, diberdirikan lagi oleh orang-orang Filistin. Besoknya lagi malah patah. Jadi kepalanya terpenggal, tangannya terpenggal-penggal, hancur. Begitu ya. Nah, ini membuat para imam Filistin, yaitu imamnya Baal, Dagon, takut. Waduh, kalau gitu tabut perjanjian ini bahaya ini. Ya. Itulah sebabnya tabut ini lalu dipindah-pindahkan ke sana kemari. Karena orang Filistin nggak mau kalau setiap ada tabut itu ada tulah yang menimpa mereka. Mereka selalu ditimpa oleh tulah, borok dan sebagainya. Kesakitan. Sehingga mereka tahu yang membawa tulah ini pasti tabut perjanjian ini. Nah, jadi tabut perjanjian akhirnya dikembalikan ke Israel. Tabut perjanjian ini berpindah-pindah, ya.
dari Shiloh ini pindah ke Ebenezer, kemudian ke Afek, ke Asdod, ya, lalu ke Gad. Gad naik Ekron, Bet Shemesh, Kiryat Yarim, dan suatu hari nanti ke Yerusalem, masuk ke Bait Allah. Begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini dia Bapak Ibu. Jadi, tabut perjanjian dirampas oleh Filistin, dibawa ke Ebenezer. Ebenezer terus ke Afek, Afek terus ke Asdod. Nah, di Asdod inilah yang kisahnya tadi itu disandingkan di kuil Dagon bersama-sama Dagon. Akhirnya patung Dagonnya jatuh hancur, kepalanya terpenggal, tangannya terpisah-pisah. Lalu orang-orang ketakutan, disuruh dipindahkan ke Gad. Di Gad demikian juga tulah menimpa mereka, dipindahkan ke Ekron. Ekron lalu ke Bet Shemesh, Kiryat Yarim yang tadi ya. Sampai suatu hari kelak dibawa ke Yerusalem. Begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah Laut Mati. Ingat ya, ini Laut Mati. Ini Sungai Yordan menuju ke Danau Galilea di atas. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 6. Di situ dikisahkan begini, karena tabut perjanjian ini membawa tulah terus, digiring terus, pindah-pindah terus, akhirnya dikembalikan. Nah ini. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Rupanya 20 tahun berlalu dan seluruh kaum Israel mulai mengeluh lagi kepada Tuhan. Begitu. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dewa-dewamu itu buang dulu. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lalu orang Israel menjauhkan para Baal dan Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Akhirnya balik, bertobat. Nah, Samuel yang membuat mereka bertobat semua. Ya. Jadi mereka mengaku kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Menghakimi, ingat ya, menghakimi ini bukan mengadili soal benar salah, tapi memimpin, membebaskan orang Israel dari Filistin. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Dan orang Israel takut mau diserang Filistin. Tapi kata orang Israel kepada Samuel gini, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Lalu Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan dan berseru, maka Tuhan menjawab dia. Nah, ayat 10-nya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang keras ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Disambar geledek mungkin ya. Ada guntur gitu. Sehingga mereka berserakan, kacau, dan mereka kalah dengan Israel. Lalu orang Israel keluar dari Mizpah mengejar orang Filistin itu. Dan memukul mereka kalah sampai hilir. Ya.
Kemudian Samuel mau mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya. Itu Ebenezer. Nah, di ayat berikutnya ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota diambil orang Filistin. Yang diambil orang Filistin dari orang Israel dikembalikan lagi kepada Israel. Semua dibalikin. Mulai dari Ekron sampai Gad. Ya. Tapi orang Israel ketika itu berdamai dengan orang Amori. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya sampai Samuel mati. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Jadi dia hakimnya. Lalu ia kembali ke Rama. Rama itu rumahnya. Ya. Di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini adalah kisahnya Samuel sampai ia menjadi hakim. Nah, secara ringkas begini, seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba tahu bahwa Samuel telah dipercaya menjadi nabi Tuhan. Samuel menjauhkan Israel dari perzinahan rohani. Samuel juga menghakimi Israel, memimpin Israel artinya. Ia juga bertindak sebagai imam, ya, di 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 10 tuh. Bertindak sebagai hakim, sebagai imam, dan membuat Israel bertobat. Pertobatan nasional, semua bertobat. Akhirnya ia menjadi hakim juga. Bisa dibaca masing-masing ayatnya ini, Bapak Ibu, Saudara, supaya lebih detail nantinya ya. Kita lanjutkan dulu. Di Perjanjian Baru, Samuel dicatat sebagai nabi, yaitu di Kisah Rasul pasal 3 ayat 24 dan Ibrani 11 ayat 32. Ini dia. Saya bacakan ya. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, artinya Samuel pun seorang nabi gitu, telah bernubuat tentang zaman ini. Kalau di Ibrani 11 ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ya, jelas ya. Di samping itu, Samuel juga sebagai nabi dan hakim juga dicatat di Perjanjian Baru. Jadi sesuai dengan Perjanjian Lama. Yaitu Kisah Rasul 13 ayat 20. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Jadi rupanya Nabi Samuel ini juga menjadi hakim Israel, juga menjadi imam Israel. Itu catatan tentang Samuel di Perjanjian Baru. Ya, jadi Rabu depan kita akan lanjutkan dengan berubahnya zaman hakim-hakim menjadi zaman monarki, yaitu kerajaan dengan Saul sebagai raja pertamanya. Yang melantik pun adalah Samuel. Nanti kita akan bahas detailnya di Rabu depan ya. Malam ini kita coba ambil hikmatnya. Apa yang kita pelajari dari kisah Samuel, Hana, Elkanah, Hana, Samuel, dan Imam Eli serta anak-anak Imam Eli. Ini potret kehidupan sekarang juga sih sebenarnya. Hana adalah potret seorang yang mengandalkan Tuhan. Dan ia percaya anaknya bisa diserahkan kepada Tuhan sebagai nasir Allah. Elkanah dan Hana adalah keluarga yang taat. Elkanah pemimpinnya, suaminya. Jadi Elkanah selalu membawa dua istrinya, Penina dan
dua istrinya yaitu Penina dan Hana setahun sekali ke Shilo untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan di Shilo. Ya, karena di Shilo ada tabernakel dan di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Nah, Hana menangis di sana karena tidak punya anak, karena mandul. Lalu Hana bernasar, kalau punya anak nanti kuberikan kepada Tuhan. Lalu dikabulkan oleh Tuhan dan itulah Samuel. Samuel diserahkan kepada Imam Eli, dipelihara Imam Eli untuk melayani Tuhan, memakai efod. Ya. Tapi Imam Eli mendidik Samuel dengan baik. Tapi ia sendiri dan anaknya, ia tidak didik anaknya dengan benar. Dua anaknya durhusila. Ia sering memakan sebagian korban bakaran itu. Diambil dulu sama dia. Tidak hormat sama sistem peribadatan yang Tuhan berikan zaman itu. Tidak hormat. Imam Eli rupanya lebih takut anaknya dibanding Tuhan. Anaknya nggak dimarah-marahin, nggak didisiplin. Padahal kurang ajar sama Tuhan. Ya. Jadi kalau ada di antara di sini orang tua, jangan manjakan anakmu. Didik dengan keras. Itu orang tua yang baik itu begitu. Menghajar anaknya dengan keras. Akibatnya dua anaknya binasa. Dan Tuhan pun marah terhadap Imam Eli. Rupanya Imam Eli juga suka makan daging persembahan itu. Sehingga gemuk. Matinya Imam Eli terjengkang ke belakang. Lehernya patah karena gemuk. Jadi ini tragis sekali. Sebenarnya ketika Tuhan bicara dengan Samuel yang masih muda, itu pun tragis. Imam Eli tahu kenapa Tuhan gak bicara padaku ya, padahal aku seorang imam. Tapi Imam Eli lumayan baik, luar biasa loh. Dialah Tuhan, biarlah diperbuat apa yang menurut Tuhan saja. Ya terima loh penghukuman itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kisah, sepotong kisah di Alkitab, jangan hanya mengerti kisahnya, ada hikmat di balik itu yang harus kita mengerti. Jadi kita harus bagaimana? Jangan seperti Imam Eli yang takut terhadap anak, tidak mendidik anaknya. Anaknya akhirnya binasa malah. Ya. Nah, itu suatu pelajaran. Pelajaran juga kalau kita, bagi yang masih muda, kau bisa persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Ya. Seperti seorang Samuel yang taat. Begitu. Jadi malam ini baru pembukaan tentang kitab Samuel, yaitu 1 Samuel. Pasal 1 sampai pasalnya yang ke-7. Nanti Rabu depan kita lanjutkan dengan pasal 8 dan seterusnya, zamannya Raja Saul. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknya atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan fitur raise hand-nya. Yang pertama ada Bapak Payaman Sian Hambela. Silakan Pak Payaman. Silakan Pak Payaman. Selamat malam Pak. Shalom. Selamat malam. Korban bakaran yang disampaikan kepada Allah di dalam suatu mezbah, apakah memang itu tidak bisa dimakan setelah, katakanlah setelah masak, atau memang harus benar-benar habis dulu sehingga tinggal minyak-minyaknya yang berjatuhan? Karena film ini memang terkenal korban bakaran. Ya, ya. Itu lebih detailnya ada di kitab Imamat, Pak. Jadi semua lemaknya tidak boleh dimakan. Itu harus dibakar habis. Tapi dagingnya boleh dimakan sebagian. Yang jadi masalah adalah anak Imam Eli ini belum dibakar, belum diapa sudah diambil duluan, Pak. Nggak sopan. Imam Eli juga gitu, dia ambil daging bagian yang terbaiknya diambil buat dia.
Jadi itu tidak sopan sama sekali itu. Kan mestinya terakhir kalau sudah boleh baru makan kan gitu. Ini nggak diambil dulu. Begitu Pak Payaman. Satu lagi Pak ya. Ya, Eh, Tadi Samuel pada akhirnya hakim. Tadi 3 fungsi, ya, nabi dan imam. ya, Nah, kemudian tadi boleh dikatakan Samuel ini sudah dipercaya oleh orang Israel. ya. Apakah pada saat Samuel sebagai hakim, apakah dia nabi tunggal atau ada hakim-hakim lain yang tidak disebutkan seperti zaman hakim-hakim? Makasih Pak. Baik. Ini adalah sepotong kisahnya Samuel, Pak. Nah, di zaman yang sama itu banyak hakim-hakim lain, Pak. Ketika Samuel hidup, kan ada Simpson di situ. Oh, Cuma nggak ketemu, ya. Simpson, Pak. Jadi Samuel lahir sebelum Simpson, sebelum zamannya Simpson. Jadi ketika Simpson itu merobohkan itu, Samuel ada itu. Mungkin tidak di situ saja lokasinya, lokasi yang berbeda aja. Begitu Pak. Jadi ada hakim-hakim yang bersamaan juga ya, memang Ya. tidak tahu, tidak saling connect gitulah. Ya, jadi kisahnya Samuel ini menjelang akhir dari hakim-hakim. Makanya Samuel disebut hakim yang terakhir gitu. Gitu. Ya. Ya, makasih Pak. Oke. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Sejauh ini masih belum ada lagi, Pak. Oh, ada. Ibu Meme Pahdosi, silakan, Bu. Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wina, selamat malam. Shalom. Malam. Dengan pertanyaan Pak, ada baiknya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan pengajaran Bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak. Puji Tuhan. Dan begitu juga dengan Brother Daniel, terima kasih Brother. Pak, saya mau tanya ini Pak. Pada masa perjanjian lama ya Pak, poligami diperbolehkan dan berdapat toleransi walaupun tidak disahkan. Namun dalam perjanjian baru, seorang lelaki tidak dapat menjadi seorang penatua dalam gereja kecuali kalau ia adalah suami dari satu istri. Umat Kristus tidak mengatakan bahwa poligami itu salah, terutama dalam masa perjanjian lama ya Pak ya. Dalam pertanyaan saya, mengapa Allah mengizinkan poligami atau memiliki banyak istri untuk Abraham, Yakub, dan Daud dan lain sebagainya Pak ya? Padahal pada mulanya Adam dan Hawa bahwa Tuhan mengatakan dua itu menjadi satu ya Pak. Tolong penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, ya. Jadi memang sejak manusia jatuh dalam dosa, praktek-praktek banyak yang menyimpang. Nah, di zamannya Abraham itu poligami dianggap biasa, tidak bersalah. Gitu. Di zamannya Abraham, ya. Nah, termasuk di zaman perjanjian lama ini, poligami kan banyak. Bahkan nanti kita akan lihat Salomo, istrinya 700. Wah. Gundiknya 300. Dijumlah jadi 1000. Waduh, itu rajanya poligami itu. Salomo, ya. Jadi, tapi di perjanjian baru dikembalikan ke rancangan mula-mula. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan seterusnya, akan bersatu dengan istrinya, seorang istri loh. Dan itu rahasia itu besar. Mengapa? Itulah hubungan antara jemaat dan Kristus. Gak boleh punya yang lain gitu. Hubungan yang monoteistis gitu. Begitu, Bu Mai? Jadi kalau perjanjian lama dulu, masa proses perjanjian lama, maksud saya dalam kehidupan mereka, apakah poligami itu untuk meneruskan keturunannya Pak? Makanya banyak istri. Perkawinan atau pernikahan itu selalu untuk meneruskan keturunan, apalagi perjanjian lama. Di perjanjian lama yang namanya berkat itu adalah punya anak. Makanya Hana itu merasa dikutuk gitu, nggak punya anak, diledekin sama Penina tadi, ya kan? Iya. Nah, makanya punya anak itu diberkati gitu di perjanjian lama. Jadi Pak, kalau kita sekarang ini contoh ya, kalau suaminya meninggal ataupun cerai, apa boleh juga dalam, maksud saya dalam umat Kristiani lah ya Pak ya, apa boleh menikah ya Pak?
Kalau pasangan hidupnya meninggal, memang boleh menikah lagi. Tetapi perlu diingat, menikah lagi itu kan ada konsekuensinya. Anak-anak terima apa enggak? Apakah nanti dengan menikah lagi malah banyak masalah lagi? Nah, perlu dipertimbangkan banyak faktor. Intinya adalah apapun yang kita lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Begitu, Bu Meme. Oh, boleh satu lagi ya Pak pertanyaan Boleh, saya? boleh. Soalnya ini dalam gereja 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya Pak. Terus ada satu pendeta mengatakan perbandingan, saya menyimpang sedikit ya Pak ya dari mata pelajaran kita. Ya. Dia mengatakan bahwa itu salib ya. Ya. Dia sepertinya dia mempermasalahkan antara salib yang ada patung Tuhan Yesusnya dengan salib yang tidak ada Yesusnya ya Pak. Maksudnya dia pendeta ini mengatakan kalau yang ada Tuhan Yesusnya itu sepertinya salah gitu. Iya Pak, ini serius Pak. Terus yang tak ada salibnya itu Tuhan Yesus itu sudah bangkit gitu. Seperti dia mempermasalahkan, terus dia alihkan ke itu Katolik, bahwa Katolik itu penganutnya katanya salah Pak. Apa itu gimana ya? Begini. Kita itu jangan aneh-aneh pikirannya. Salib itu ada Tuhan Yesusnya, artinya Tuhan Yesus sedang disalib, lambangnya. Kalau Tuhan Yesus nggak ada, artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Gitu aja, sederhana kan, nggak ada yang salah, nggak ada. Semuanya benar. Tapi kalau orang negatif, ya, ada Tuhan Yesusnya, dibilang nggak bangkit. Kalau nggak ada Tuhan Yesusnya, berarti Tuhan tidak disalib. Diputar-putar. Banyak orang suka begitu, aneh-aneh. Mau ada Tuhan Yesusnya, mau enggak, itu cuma lambang. Kalau ada Tuhan Yesus, ya artinya kita harus mengingat ketika Tuhan Yesus disalib. Kan begitu. Iya. Kalau nggak ada, kita harus mengingat, oh sudah bangkit. Gitu loh. Begitu aja dipermasalahkan, aneh-aneh. Aneh-aneh yang memang. Iya. Udah, Bu Meme nggak usah dengerin yang aneh-aneh gitu. Dicoret aja namanya. Iya sih Pak. Aneh sih ya. Iya. Bukan maksud saya, mereka bukan mengajak bagaimana manusia itu diubahkan. Gitu. Iya. Nah makanya ciri ketidakbenaran itu, kata-katanya muter-muter ke hal yang tidak penting, ke teori yang tidak berdampak dalam hidup kita, gitu loh. Nah, ada patung, ada Yesusnya atau enggak, efeknya apa dalam hidup kita? Nggak dibahas, ribut di situ, diribut-ributin, ini salah, itu salah. Nggak penting banget itu. Nggak usah dengerin orang seperti itu. Buang waktu. Iya Pak. Iyalah Pak, seperti yang Bapak itu penghantar malam kan ada Bapak sampaikan itu ke kanak-kanakan. Iya. Iya betul. Mantap Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi karakter kita diubahkan itu. Iya, itu yang utama. Kita bertobat. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih ya Pak. Tuhan berkati semuanya. Oke. Oke, selanjutnya ada Bapak Joko Siswanto. Silakan Pak Joko. Silakan. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Saya tadi cuman pernah melihat atau melihat di video itu yang dari Israel. Jadi tabernakel itu Pak. Ya. Jadi diteliti. Nah itu apakah ada ayat emang betul bahwa pada saat Tuhan Yesus disalib itu ada darah yang masuk sela-sela batu itu sampai tabi itu dengan jerah payah meneliti, kemudian darahnya itu tertumpah ke bait tabernakel itu, kemudian diteliti lagi darah itu cuman ada, kan kalau manusia itu ada X dan Y Pak ya. Nah itu cuman X aja gitu loh. Ya. Artinya emang dari Roh Kudus gayanya itu cuma satu gitu Pak. Nah, darah ini saya kaitan dengan Alkitab. Ya Maria kan dari darah Roh Kudus gitu loh. Oke, mengerti. Ya, pernah dengar itu Pak, videonya saya lupa itu, apakah itu bisa Alkitabiah gitu Pak? Oke, sederhana saja Pak. Kebenaran sesuai dengan fakta. Betul. Kalau tidak ada faktanya itu hoax namanya ya. Ya. Oke, kalau cerita itu kita perhatikan, darah itu merembes lalu netes di tabut perjanjian. Betul.
Ketika ada orang bilang menetes di tabut perjanjian, artinya ia melihat tabut perjanjian dong. Betul, waktu itu pingsan Pak, dia langsung Pak. Ya, tapi dia melihat dong. Iya. Nah, setelah pingsan bangun lagi dong. Iya, terus sampel darahnya diteliti. Nah, kalau sampel darahnya diteliti, artinya apa? Artinya dia sampai ke tabut perjanjian itu kan? Iya, betul. Nah, terus mana tabut perjanjiannya hari ini? Itu. Orang kalau bohong itu ketahuan, Pak. Ketahuan. Nah, kalau tabut perjanjian ketemu, Pak, hari ini gempar seluruh dunia. Oh, berarti hari ini sampai detik ini tabut perjanjian masih dicari dan belum ketemu, Pak? Nggak ada, Pak. Tidak bakalan ada. Oh, tidak ada, bakalan ada. Kan banyak cerita tuh, ada di Afrika. Betul, Di diteliti. gereja ini, gereja ini. Ya kalau ada mana? Hmm. Itu nggak mungkin, Pak. Ada terus dibiarkan sama Israel. Ada pasti dijemput, bikin bangun bait Allah. Gitu. Makanya jangan suka dengerin yang sensasional begitu. Yang viral-viral begitu. Kayaknya wah asik nih. Mana buktinya? Nggak ada. Ya kan? Kalau dia sampai bisa memeriksa DNA-nya itu XX X saja, Ya, berarti dia sudah sampai di tabut perjanjian. Kok nggak diambil? Kan nggak masuk akal, bohong itu. Itu. jadi perlu dengan akal Pak ya, dengan Ya. fakta, dengan penelitian dong. khusus. Iya, Oke. gitu aja. Tuhan Yesus berkati Pak, makasih Pak Oke, jawabannya. Tuhan berkati. Berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Ibu Susi Susilawati. Silakan Ibu Susi. Terima kasih, Kak. Selamat malam, Pak Wigno. Selamat malam. Ya, Pak mau tanya, ini kan kayak bangsa Israel itu kan banyak juga ya, Pak, kasus kawin campur dengan bangsa lain juga. Betul. Nah, betul. terus ini ada yang tanya sama saya, kalau ditarik ke masa sekarang ini, Pak, misalnya menikah dengan yang tidak seiman, misalnya orang Kristen lah, dia menikah dengan orang Muslim. Nah, tapi tidak di gereja, menikahnya ikut sana agama Islam, terus mereka bercerai. Terus hukum dari yang 1 Korintus 7 itu loh Pak, kalau misalnya kita bercerai tapi masing-masing pasangan masih ada, kita berzina, apakah itu berlaku untuk pasangan yang menikah dengan agama lain terus mereka bercerai? Hukum itu apakah berlaku untuk anak Tuhan ini juga, Pak? Kalau kita bicara prinsip Alkitab, Ya, tidak boleh hanya satu ayat. ya. Harus seluruh ayat Oh dimengerti. gitu ya. Hidup kita ini milik Iya, Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi sesuatu yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bisa dijawab ya atau tidak. Tergantung kasusnya apa. Misalnya, orang ngotot bahwa tidak boleh bercerai. Padahal hidup kita milik Tuhan. Kalau pasangan hidup mau bunuh terus, ya harus dihindari. Masa biarin, nggak boleh cerai kan, nggak gitu. Itu salah, orang nggak ngerti itu. Hidup kita milik Tuhan, Tuhan di atas segalanya. Nah begitu Bu. Jadi tidak bisa dijawab ya atau tidak, tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya kasusnya KDRT Pak, yang misalnya terlanjur nih, yang Kristen ikut yang Muslim, terus KDRT terus menerus, terus dia memutuskan untuk bercerai. Terus yang Kristen ini apakah bisa menikah lagi dan diberkati di gereja? Makanya nggak bisa dijawab Bu. Itu harus lewat konseling, Kamu ketemu siapa, nikah dengan siapa, status dia apa, terus bagaimana status kamu, nanti pengaruh masalah atau bagaimana? Iya. Dan itu banyak faktor, nggak bisa dijawab begini. Gitu. Iya. Nggak bisa dibuat rumusnya. Itu banyak faktor yang mesti digali dulu. Gitu. Dan menikah lagi juga belum tentu menyelesaikan masalah ya Pak. Iya, Meskipun betul. sama-sama Kristen ya. Betul. Iya. Ada kasus begini Bu. Dulu nikah nggak bener, nggak karuan deh pokoknya. Terus bubar semua, nggak tahu kemana udah. Terus dia ketemu orang yang takut Tuhan. Lalu ia menikah hari ini. Dan sekarang takut Tuhan. Baik semua. Apakah salah? Iya. Jadi nggak boleh orang membuat rumusan, pokoknya salah ini ayatnya. Oh, itu terlalu cetek namanya.
Iya. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Kalau itu lebih baik bagi Tuhan ya lakukan. Kalau nggak lebih baik, Tuhan lebih tidak berkenan ya jangan. Ya, nanti malah poligami yang kayak di bangsa Israel tuh malah Iya, jadi banyak masalah ya Pak. banyak masalah gitu. Iya. Ya, Oke, baik Pak, paham Pak Wigno. oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya, Oke. Pak Oto. Selanjutnya Bapak Otok, silakan Pak Otok. Selamat malam Pak Wigno, Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Pak Wigno, saya sedikit menghimbau, kalaulah boleh, di hari Minggu itu bagiannya itu yang pakai bahasa Mandarin itu bagus. Oh, Musiknya Oke. saya suka dan bahasanya saya suka. gini Pak Oto. Nanti September minggu pertama, itu tanggal 4 kalau nggak salah, 4 September. Nah, itu satu tim pemusik Mandarin semua, Pak. Di hari Minggu itu. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu nanti. Ya. Kalau boleh Pak, dalam 3 minggu satu itu Mandarin Pak, boleh Pak. Nggak bisa, Pak, karena tim Mandarinnya juga banyak sekali tugas di tempat lain. Jadi paling sering sebulan sekali, tapi mungkin juga nggak tahu bisa apa nggak mereka gitu. Iya, 1 bulan sekali juga udah bagus. Dulu 1 bulan sekali, Pak, dulu. Sejak pandemi ini berubah. Dan Hawa. Oke. Yang Nah. terus kemudian gini Pak Wigno, saya kalau melihat Pak Wigno ini maaf, Ya. saya hanya melihat gini, ada roh Yohanes sama Pak Wigno, Waduh. benar, yang berseru-seru itu. Sering sekali Pak Wigno itu tetap mengarahkan orang itu kudu bertobat, hidup sekali, itu nggak pernah terputus. Saya tuh sangat terharu. Ini pasti ada, kalau orang Jawa itu ngomong titisan Yohanes. Tapi kalau saya mengatakan roh Yohanes. Berpuji Tuhan, saya mendapatkan yang punya roh Yohanes. Gitu. Sangat berterima kasih saya. Benar, saya sangat sering saya menilai Pak Yohanes, Pak Wigno ini punya apa dengan Pak Yohanes? Pak bukan Pak sama Yohanes gitu loh. Ya. Ya, Oke, itu Pak. sangat-sangat berterima kasih. Ya. Terus yang ketiga ini gini, kalau saya masalah tadi nikah sama orang kepercayaan lain, saya buka cerita, saya sudah bicara sama istri saya juga dulu waktu masih ada. Saya itu punya pacar yang Kristen, tapi saya tahu pacar saya itu dia sudah ada di Firdaus. Maksud saya dia sudah jadi orang Kristen. Dia orang Kristen. Saya lebih suka berpacaran atau mendapatkan istri dengan yang tidak Kristen. Dan bukan saya yang mengajari, tapi roh yang ada pada saya mengatakan itu. Terus kemudian waktu saya mau berangkat ke Persian Gulf, saya kan orang pelayaran, jadi Persian Gulf, dia bilang, tolong kenalkan saya sama penditomu. Gitu. Jadi dia mengadakan surprise sama saya waktu saya pulang. Dia itu sudah, kalau di kepercayaan saya lama, saya di GKJW, itu dia sudah di CD, sudah dibaptis CD. Berpuji Tuhan, dan akhirnya dia dibaptis Islam. Dan dia punya, saya nggak pernah menyuruh dia untuk baptis Islam, tetapi saya itu membawa dia untuk mengasihi Tuhan dan kita takut akan Tuhan. Dan kita sering sekali di akhir-akhir kehidupannya, kita sering bicara masalah kehidupan akhir zaman. Karena yang kita kasihani itulah orang-orang yang hanya masuk gereja, seperti yang tadi pagi Pak Wigno katakan, tetapi mereka itu hanya ritual. Itu kasihan, saya sangat kasihan. Sampai sekarang pun saya sangat kasihan.
Maka itu saat ini saya terbenturnya di mana saya harus masuk. Sedangkan kalau dulu nginden itu kan sudah jadi GSKI, Pak. Ya. Nah, GSKI, saya kudu naik Surabaya, saya di Blitar. Apalagi zamannya pandemi ini saya masih menjaga karena Tuhan itu memberi hikmat untuk suruh menjaga diri. Kalau di Blitar kok nggak ada GSKI, Pak. Pak Uto di mana ya? Saya lupa loh. Di Blitar, Serkat. Blitar ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kan online bisa ikutin online. Iya, makanya Ya. saya mengatakan saya ini jemaat online-nya. Ya. Terima kasih. Tuhan. Ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya. Oke, berikutnya. Terima kasih nih Pak Oto masukannya ya. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Konstanara. Silakan Pak Konstanara. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Terima kasih Pak Wiknyo untuk pengajaran malam hari ini. Pertama mengenai poligami tadi Pak, yang sempat Pak Wiknyo jelaskan kenapa di umat perjanjian baru tidak diperkenankan lagi poligami karena dikembalikannya kepada kehidupan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Ya. Dan terlebih lagi bukan hanya hubungan antara pria dan laki-laki itu, tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhan ya Pak, begitu. Iya benar. Dimana kalau kita berpoligami sama juga kita menduakan Tuhan, menyembah Allah lain lagi, begitu kira-kira begitu Pak. Iya benar. Beberapa hari lalu sempat saya merenungkan kebenaran ini Pak mengenai pernikahan. Kan dikatakan hanya maut yang memisahkan. Ya. Kalau maut kan berpisah selamanya seperti berpisah dengan Tuhan begitu ya. Jadi yang saya coba untuk memahami berangkat dari suatu kerinduan begini Pak, bahwa seandainya istri saya meninggal, saya berkomitmen tidak menikah begitu. Jadi saya mendapat suatu pengertian mungkin alkitabiah atau tidak bahwa kalau dikatakan hanya maut yang memisahkan, walaupun satu pasangan itu yang meninggal, mungkin lebih baiknya tidak menikah ya Pak. Begini. Begini. Jadi tergantung kasusnya. Ada kasus di mana sebaiknya tidak menikah. Tapi ada kasus di mana itu harus menikah. Kenapa? Karena pilihan apa yang ada di depan kita itu balik ke situ lagi. Kalau pilihan yang diambil itu lebih baik, berkenan untuk Tuhan, itu diambil. Tapi kalau tidak berkenan, jangan diambil gitu. Nah ini juga mungkin agak suram Pak, kalau nanti kehidupan di LB3 di langit baru bumi baru. Yang saya takut Pak, kalau umpamanya terjadi begitu menikah lagi, terus di LB3 kita ketemu, nanti di poligaminya di sana dalam tanda kutip Pak. Nggak ada di surga, tidak ada namanya poligami dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada yang seperti itu. Ya Pak, oke, terima kasih Pak. Dan yang kedua Pak, mengenai anaknya Imam Eli. Ya. Ya memang kalau kita lihat secara sepintas memang Imam Eli itu tidak tegas begitu ya. Ya. Tidak tegas. Ini saya berpikir Pak, ini anaknya Imam Eli ini masih punya mama kah atau tidak Pak, sehingga begitu Imam Eli tidak tegas kepada anaknya, apakah karena mereka tidak punya mama sehingga dia tidak berani juga keras atau gimana Pak? Saya berpikir bagaimana ya tadi begitu. Sehingga dia baik. Seorang imam kan tidak tegas sama sekali Pak. Ya. Ini tidak dicatat di Alkitab. Jadi kita tidak bisa jawab karena tidak dicatat apakah Imam Eli punya istri atau tidak gitu. Nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas maksud saya gini, istrinya masih hidup apa enggak itu nggak tahu. Iya betul. Ya. Tapi punya istri udah pasti, punya anak
Tadi saya salah bicara. Maksudnya masih hidup apa enggak itu kita nggak tahu karena nggak dicatat. Gitu ya. Iya, karena kita kalau lihat kan, maksudnya di kehidupan begini, yang seperti kan kayak kasihan sama anaknya begitu, tidak ada. Ya, Mama tapi hanya kalau dikasarin. ya, tapi seandainya istrinya masih hidup pun yang tanggung jawab suami. Betul Pak, betul. Ya. Ya. Hmm. Jadi saya juga gemetar Pak dengar tadi, jangan sampai spirit seperti itu kita tidak lakukan. Maksudnya kita punya spirit seperti Ya. Imam Eli begitu, yang Ya. yang keras sama orang tetapi sama anaknya kita loyo begitu. Ya, betul. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Sama-sama diberkati. Nah, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Agus Teung. Silakan Pak Agus. Shalom. Pak Shalom. Wigno. Apa kabar? Lama enggak bertanya nih. Iya. Pak, karena saya lama enggak bertanya, jadi Ya. saya banyak pertanyaan ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, gini Pak, pertanyaan saya, ini luar biasa ya, tentang Samuel ya. Jadi tadi tidak sengaja Pak, sebelum saya ikut Zoom itu, saya ngikutin Pak Erastus tentang kekudusan. Ya. Apakah ada hubungannya yang dengan sekarang bahwa waktu itu kita harus dalam kekudusan? Itu pertanyaan nomor 1. Silakan. Oke, itu saya jawab dulu tuh. Kalau kita ingin tahu prinsip hidup apa yang harus kita kenakan, lihatlah Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru diulang sekali lagi tuh, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita memang harus hidup kudus. Standar hidup kudus kita bukan Perjanjian Lama lagi, Perjanjian Baru. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tubuhmu adalah bait Allah gitu. Bait Allahnya tubuh kita sekarang. Bukan yang di Yerusalem lagi, bukan. Jadi kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Gitu, Pak Gus. Ya, terus yang kedua, Pak. Ya. Ini yang pertanyaan yang harus kita renungkan juga yang malam hari ini, Pak. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Ini penting sekali untuk kita semua. Oke. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Yang pertama, kita itu sebagai manusia dipengaruhi oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu dulu. Nah, kalau orang melihat sesuatu yang tidak pantas terus, jiwanya akan diwarnai oleh apa yang dilihatnya itu, sehingga ia mudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan sebelum ia jatuh dalam dosa, pikirannya sudah berdosa. Nonton hal-hal yang tidak pantas ditonton, mendengar hal-hal yang tidak pantas didengar, yang gitu-gitu sudah berdosa di dalam pikiran dan hatinya. Nah, bagaimana supaya tidak begitu? Jangan nonton sesuatu yang tidak pantas ditonton. Jangan mendengar yang tidak didengar, yang tidak harus dihindari. Di samping itu, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Tanya diri sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang harus dibayar, kita bayar. Artinya, nggak boleh main game misalnya. Ini contoh aja. Nggak bakalan main game. Mau bayar nggak cinta Tuhannya? Nah, banyak orang tidak mau bayar. Itu masalahnya. Jadi yang pertama, jangan berdiri di tempat yang licin. Nonton yang nggak benar, mendengar yang nggak benar, mendengar ajaran yang salah. Nah, yang gitu-gitu jangan. Yang kedua, apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau aku mengasihi Tuhan, apapun kulakukan Tuhan. Nah, kalau seperti itu nggak mungkin jatuh dalam dosa. Hidupnya pasti kudus. Kecuali tidak sengaja buat salah. Mungkin. Kalau tidak sengaja, ya aku salah nih. Nah, kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja sudah tahu tapi diperbuat, waduh, itu nggak diampuni itu dosanya. Begitu, Pak Gus? Yang ketiga, Pak. Ya. Jadi karena ini masalah ini yang memang fantastis ya Pak. Tadi mungkin Pak Wigno menjawabnya PPP. Gini Pak, saya ambil dari Matius pasal 19 ayat yang ke-9 Pak ya, saya bacakan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mungkin setelah ini tapi banyak yang bertanya nih Pak. Jadi ada hamba Tuhan, tapi saya tidak sebut namanya Pak. Dia mengizinkan
seorang itu bercerai kalau salah satu pasangan tidak setia. Itu gimana menurut Bapak? Jadi begini Pak, jangan pernah ambil kesimpulan hanya dari satu ayat. Itu selalu saya ulang-ulang, ya. Nah, sebab kalau satu ayat tidak lengkap ceritanya. Nah, kasusnya apa dulu? Kasus ini tidak bisa dijawab Pak kalau lewat online begini. Kenapa? Karena banyak kasus. Kenapa tidak cocoknya? Apakah masih bisa balik? Apakah masih bisa bertobat dua-duanya? Nah, kalau belum bisa ya tunggu waktunya sampai bisa, kan gitu. Kecuali yang satu udah bunuh, tusuk leher, yang ditusuk selamat, besok ditusuk lagi. Wah, kayak begitu jangan diserahkan, mati nanti orangnya. Kita bersalah itu di hadapan Tuhan. Membiarkan seorang istri misalnya dibunuh suaminya, kita bersalah Pak. Harus dihindarkan yang itu. Nah, kalau suaminya tiba-tiba sakit jiwa mau bunuh dan sebagainya harus dipisahkan Pak. Karena istri bukan milik suami, istri milik Tuhan. Jadi ada yang lebih tinggi daripada pernikahan Pak. Tuhan. Sebab yang membuat pernikahan juga Tuhan kan. Nah, mikirnya itu harus luas. Jangan cupet. Oh begini nih. Enggak begitu. Ada banyak orang yang dulu menikahnya dia nggak ngerti kebenaran. Lalu dia cerai. Terus setelah berapa lama dia ngerti kebenaran. Lalu dia ketemu dengan pasangan yang membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Lalu dua-duanya dekat dengan Tuhan sampai hari tuanya sampai mati. Bukankah itu lebih menyenangkan Tuhan dibanding tidak? Tidak. Tapi juga ada yang menikah malah masalah lagi ya. Kalau itu nggak menyenangkan Tuhan, nggak usah nikah kalau itu. Jadi makanya jawaban mesti komplit, lengkap. Tidak boleh hanya berdasarkan satu ayat dan tidak boleh menjawab pertanyaan yang tidak detail. Kan detail nggak mungkin lewat begini. Harus konseling lama, keluarganya bagaimana, kenapa, sebabnya, salahnya siapa, dan seterusnya. Kan gitu. Tapi yang paling ideal adalah kalau kedua suami istri bertobat dua-duanya. Lupakan kesalahan yang lama. Jadi tidak terjadi perceraian. Itu paling ideal tuh. Karena Tuhan benci perceraian bukan? Ya. Tapi bukan berarti orang yang cerai masuk neraka ya. Enggak juga. Di zamannya Musa, manusia diizinkan bercerai. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, karena kekerasan hati manusia itu. Kalau dia bertobat lagi gimana? Masa nggak diampuni? Ini ada orang bercerai nih, lalu kawin lagi. Taruhlah itu dosa misalnya. Terus bertobat, diampuni nggak? Diampuni. Nah, suruh siapa hamba Tuhan yang berkata itu tidak diampuni dosanya selamanya. Itu nggak ngerti kebenaran Tuhan. Dosa apapun itu bisa diampuni oleh Tuhan. Ini bukan berarti lalu kita menggampangkan boleh kawin lagi, bukan itu loh ya. Kita mesti menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Itu intinya. Itu. Jadi nggak boleh dijawab. Harus lewat konseling panjang. Ya. Terakhir Pak ya. Waduh, banyak sekali. Saya lama. Ya udah terakhir. Ini Pak. Ini gini Pak. Karena saya melihat tadi saya tertarik dengan ini. Di zamannya Samuel, kalau tidak salah tadi Bapak mengatakan langka kita mendengar suara Tuhan artinya. Ya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya bawa kita ke sekarang, Pak. Nah, apakah penglihatan dan nubuatan untuk sekarang itu masih berlaku atau tidak, Pak? Oke, kalau ditanya begitu, saya akan jawab masih berlaku. Tapi apakah jarang? Mungkin jarang sekali. Jadi, apakah masih berlaku loh? Saya aja dengar suara Tuhan. Banyak orang ngakunya mendengar suara Tuhan, padahal enggak itu. Tapi kalau saya dengar banget. Tapi enggak setiap saat ya, bukan. Pernah beberapa kali dengar. Dan itu konfirmasinya sesuai fakta. Itu pasti benar berarti. Gitu. Jadi, apakah Tuhan bisa buat mujizat? Sangat bisa. Kan Tuhan tidak berubah. Tapi apakah mujizat sering terjadi hari ini? Saya bilang tidak. Yang saya sebut mujizat itu mujizat yang kesembuhan, yang spektakuler gitu loh Pak. Padahal hidup kita ini pun sudah mujizat, dikasih kesempatan. Betul kan? Jangan salah mengerti. Kalau konteksnya kalau saya bicara mujizat jarang itu adalah yang sembuh secara fisik karena mujizat itu jarang. Gitu loh. Coba aja lihat KKR, Kesembuhan Ilahi. Dari 1000 orang yang datang, berapa yang sembuh? Kan cuma beberapa orang. Artinya apa? Jarang loh itu. Persentasenya di bawah 1% itu jarang artinya. Kalau banyak itu 10% ke atas, itu baru banyak banget gitu. Ya. Jadi nggak perlu merasa salah. Memang Tuhan begitu. Kalau Tuhan
mengumbar mujizat, nanti manusia rusak. Nggak cari Tuhan, cari mujizat. Sekarang aja orang cari mujizat, nggak cari Tuhan, nggak mau belajar firman kebenaran, rusak. Gitu. Takutnya ini Pak, maksud saya takutnya kita tuh mencuri kemuliaan Tuhan, tapi bukan nama Tuhan yang dimuliakan, tapi nama orang itu Pak ya. Makanya itu tidak boleh. Banyak yang mujizat mengelulukan dirinya sendiri. Waduh, Nah, nggak itu boleh maksud kalau saya. itu. Ya, Apakah itu nanti ada hubungannya dengan nabi palsu Pak? kalau itu sih mencuri kemuliaan Tuhan sih. Kalau nabi palsu itu ajarannya palsu. Nah, yang diajarkan apa dulu? Kalau ajarannya kemakmuran dan sebagainya, ya itu nabi palsu. Ngajar nggak boleh Injil yang lain, harus Injil yang murni. Oke Pak, saya simpan pertanyaan lain. Silakan. Ya, oke. Tuhan berkati, Pak. Amin. Ya, oke, berikutnya 2 lagi terakhir. Oke. Selanjutnya ada Bapak Sandi Michael. Silakan Pak Sandi. Pak Sandy, silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom. Terima kasih Pak buat semangat yang selalu memberikan pelajaran buat kami Pak. Ya. Mau tanya nih Pak, dulu kan di zaman Samuel berarti ini Imam Eli, imam besar ya Pak ya? Ya. Dia harusnya yang mengatur tabernakel ya? Ya. Ya mau pertanyaan kan kalau masuk ke tabernakel harus memang kudus kan Pak? Ya. Kalau enggak mati gitu Pak. Ya. Kan Imam Eli kalau kita lihat pelajarannya sekarang kan kayaknya dia ada melakukan kesalahan ya kan Pak? Ya. Apakah saat Tuhan merasa dia bersalah, apa dia nggak masuk tabernakel gitu Pak? Gimana ya penjelasan itu Pak ya? Dia masuk ke tabernakel dan dia tidak bersalah dalam hal Taurat. Oh begitu ya Pak ya? Ya, kan aturan-aturan tabernakel tuh harus gini, harus begitu. Dia penuhi semuanya. Tapi Tuhan menangkap apa yang ada di dalam. Oh gitu ya. Itu bedanya. Oh itu bedanya ya Pak ya? Ya, nah makanya zaman sekarang yang dimaksud kudus bukan aturan gereja. Kudus itu sikap hati di dalam, pikiran dan hati. Oh. Gitu. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya. Terus kedua nih Pak, rupanya karena ini Imam Eli melakukan kesalahan, sampai-sampai karena Samuel yang kayaknya ya nggak ada kesalahan, kalau dilihat dia nggak punya kesalahan ya Pak sama Nggak sekali. punya kesalahan ya. Sehingga dia lebih kayak dia kudus, jadi Tuhan lebih mau berbicara kepada Samuel. Ya. Iya kan Pak? Ya. Jadi memang kalau dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan ya Pak ya? Iya benar. Jadi kadang pun kita kan banyak dari kita kalau kita lakukan salah, sampai kalau mau berbalik ke Tuhan agak ngerasa gimana gitu. Iya benar. Itu kalau sama sekarang begitu ya Pak ya? Ya betul. Meskipun Tapi, ada Roh Kudus. Ya, tapi begini, namanya bertobat kita harus nekat balik lagi, jangan sampai nggak balik. Iya itu dia, karena itu lebih baik kita nggak melakukan ya Pak ya. Ya, makanya lebih baik nggak meleset ya. Saya sering berkata jangan pernah berbuat dosa, biayanya besar yang harus dibayar. Iya. Akibatnya parah nanti. Itu sih Pak ya, kalau kita ambil hikmahnya ya Pak ya. Ya. Oke, itu sih Pak. Kalau ketiga, kapan lagi Pak nih khotbah kesehatan kayak lalu-lalu? Kan kalau rohani udah sering kan Pak, kesehatan kayaknya butuh deh. Itu talk show belum saya lanjutkan, baru 2 sesi. Nanti saya lanjutkan deh, kapan ya? Iya Pak. Ya. Ikutin ya, talk show 2 sesi itu sudah ikut ya? Iya Pak, soalnya kan kadang kita juga nggak mempedulikan kesehatan begitu. Ternyata penting juga kan kita apapun yang kita lakukan kan perbuat untuk seperti untuk Tuhan. Betul, penting. Kadang ya yang begitu malah ngeremehin, seperti Pak bilang kalau orang tanya apa kabar hari ini? Oh sehat. Padahal sih kita belum ngecek gitu loh. Gitu loh Pak. Iya. Oke, sip. Mantap. Dan banyak yang kita lakukan sebenarnya setiap hari itu kebiasaan-kebiasaan buruk ternyata ya itu membuat kita sakit sebenarnya Pak. Ya, betul. Itu dia, karena perlu lah Pak yang begitu. Ya. Nanti saya semangat lagi melanjutkan itu talk show-nya ya. Ya Pak, makasih Pak, itu aja Pak. Berkati.
Ya. Terima kasih masukannya. Berikutnya, terakhir. Oke, yang terakhir ada Bapak Yudi Bitung. Silakan Pak Yudi. Terima kasih. Shalom Pak Igno. Shalom. Ini Sulawesi Utara ya? Iya, benar Pak. Di kota mana? Kota Bitung Pak. Oh, Bitung ya? Ya, oke, Ya, silakan. paling ujung. Pak, terima kasih nih Pak. Saya sering ikut khotbahnya Bapak di puji Tuhan. Spotify, di YouTube saya download karena banyak pelajaran. Nah, kemudian ketika saya dengar pelajaran tadi pertanyaan pertama udah ditanya, ternyata sama penasarannya. Dia masuk Imam Eli masuk ke dalam tabernakel tapi nggak mati gitu kan. Ternyata dia melakukan Taurat. Ya. Nah, yang saya penasaran tuh Pak di ayat 18 tuh yang 1 Samuel 3 yang lalu Samuel memberitakan semuanya itu, kemudian Eli berkata dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, yang pertanyaan saya adalah memang kan keluarga Eli akhirnya Tuhan bilang nggak ada kakek di dalam keluarganya, banyak kutukan yang dialami oleh keluarga Eli. Betul. Nah, apakah ini harga yang dibayar oleh keluarga Eli sehingga nanti memang tidak dicatat sih Pak, saya cuma bertanya saja, saya penasaran saja. Sehingga nanti apakah ini jadi jaminan untuk pembayaran dosa nanti ketika dia hari penghakiman gitu, bisa nggak dipandang sebagai sebuah kebenaran bahwa dia berkata ya dia Allah gitu, biarlah terjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu Pak. Oke, baik. Itu saja sih Pak. Baik. Jadi dosa akan ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu setelah itu Tuhan yang menghakimi. Nah, ketika Tuhan menghakimi, tentu Tuhan akan menghakimi secara adil. Nah, itulah yang ukuran-ukuran yang kita sulit bahasnya. Tapi Tuhan pasti adil. Tuhan tahu sih, meskipun Imam Eli ini ada salahnya, tapi mungkin tidak sampai fatal, binasa gitu kali ya. Kecuali anaknya. Kalau anaknya kelihatannya sudah nggak peduli sama sekali. Kalau Imam Eli kan membimbing Samuel, tahu Tuhan yang baik juga hatinya gitu ya, meskipun ada salah. Begitu. Jadi nanti Tuhan yang akan menghakimi sih. Ya. Oke, ada lagi? Itu saja. Oke. Tuhan berkati. Waduh, ini Sulawesi Utara di ujung ya, Bitung ya. Jauh juga ya. Senang sekali. Iya Pak. Ya, senang sekali bisa komunikasi. Saya yang senang Pak, karena saya baru pertama kali ikut pelajaran ini Pak. Pas saya lihat Instagram Bapak, wah ternyata ada Pak. Jadi, kalau gitu begini. Kalau gitu begini, catat nomor WA saya, WhatsApp ke saya. Siap Pak, siap. Iya Pak. 0812 0812 88 88 07 07 0264. 0264. Siap Ya. Pak. Makasih Nanti saya bagikan itu channel-channel kita apa saja. Siap Pak. Saya ping sekarang Pak. Ya. Ada yang namanya Online Bible Study aplikasi OBS. Wow. Nah, itu kalau diinstal di komputer atau di handphone, itu langsung urut semua tuh. Ini Online Bible Study dari kitab Kejadian. Wow. Jadi nyarinya gampang. Kalau di YouTube kan cari-cari gitu. Makasih banyak Pak. Sebenarnya di YouTube juga gampang. Sebenarnya di YouTube gampang juga. Di channelnya GSKI Peak atau di channel saya, masuk aja ke playlist. Truth ID ya Pak? Bukan. Kalau Truth ID lain lagi. Jadi ada channel Truth ID, truth.id, ada channel GSKI Peak, ada channel saya pribadi, Wigno Tanto. Di situ kalau kita klik playlistnya masing-masing, itu ada pengelompokan. Kalau yang di saya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, urut tuh, ngikutin itu pasti hebat tuh. Iya Pak, saya senang sekali Pak. Terima kasih Pak, makasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran yang baru saja kami dengar dan panjang lebar kami diskusikan. Kiranya semua yang masuk ke dalam pikiran dan perasaan kami mengubahkan setiap kami, agar semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin takut berbuat dosa,
dan semakin tercerahkan pikiran dan perasaan kami menjadi anak Bapa di surga yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk channel gerejamu, GSKI Peak, Truth.id, juga channel pribadi hambamu ini. Tuhan berkati agar semakin hari semakin banyak anak-anakmu yang mengikuti dan menjadi follower, agar mereka boleh belajar kebenaran secara utuh. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Berkati kami semua yang mendengarnya dan mengerti serta melakukannya. Terima kasih, kami angkat tangan kami. Kami terima segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.